Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang latihan soal manajerial buat P3K atau CPNS atau juga CASN. Soal manajerial ini sering banyak muncul ya di nanti soal-soal tentang P3K yang akan dilakukan pada bulan ini. Gitu ya. Di sini saya ingin membahas atau kita sharing aja ya. Di sini khususnya untuk tenaga kesehatan atau tenaga guru perguruan yang ingin tes P3K. Semoga lancar. Semoga hasilnya juga memuaskan seperti apa yang diharapkan. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya tentang video ini. Semoga kita semua bisa mengisi soalnya ya. Oke, jangan lupa baca doa dulu sebelum kita latihan. Oke, nomor 1. Di sini di ruang perawatan anak, nah, khususnya ruang Sakura. Ini berarti ruang perawatan Sakura nih. Ruang anak itu namanya ruang Sakura. Sedang melakukan rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh kru ruang Sakura. Nah, berarti seluruh ya, dari mulai perawat, POS, terus dan lain-lain, apotek, seperti itu ya. Setelah banyak yang dibahas mengenai visi dan misi di ruangan, namun keputusan rapat sepenuhnya diputuskan oleh kepala ruangan. Nah, diputuskan oleh kepala ruangan. Nah, yang kita bahas-bahas itu ternyata diputuskan oleh kepala ruangan hasilnya. Apakah model pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yang A itu autokratik, yang B itu demokratik, yang C situasional, C laissez-faire, D itu partisipasi. Gitu ya. Oke, coba kalau menurut kalian apa jawabannya ini sebelum kita bahas satu persatu dari poin tersebut. Gitu ya. Oke. Udah menjawab? Nah, ya udah kita bahas ya. Yang pertama itu adalah autokratik. Autokratik itu adalah suatu keputusan yang sepenuhnya yang diputuskan oleh pimpinan, kepala ruangan, kepala desa, direktur, apakah CEO, itu adalah autokratik. Nah, itu tanda-tandanya ya, udah jelas nih. Kalau demokratik itu keputusan yang diputuskan secara bersama, gitu. Itu yang demokratik. Nah, kalau yang situasional itu keputusan diputuskan oleh seseorang nih, siapa aja yang lagi darurat, urgent. Nah, itu baru dia dapat memutuskan keputusan yang harus diambil. Terus kalau yang laissez-faire itu adalah keputusan yang hasil rapatnya itu tidak ada yang diambil, gitu. Tapi mereka melakukan rapat tapi tidak diambil hasil keputusannya. Nah, itu adalah laissez-faire. Nah, ini terus ada yang partisipatif. Kalau partisipatif itu misalkan kita lagi melakukan rapat ruangan, seluruhnya seluruhnya itu mengeluarkan opininya. Tapi tetap keputusan akhirnya diputuskan oleh kepala ruangan, kepala instansi atau pimpinan. Itu adalah partisipatif. Ya, gitu. Gitu ya. Gampang, yang penting kita tahu tentang artinya. Nih, autokratik itu apa, demokratik itu apa, situasional, laissez-faire, terus sama partisipatif gitu. Artinya harus tahu ya. Berarti ini keputusan
sepenuhnya diputusi oleh kepala ruangan, berarti autokratik. Gitu ya. Nah, gampang kan? Nah, yang penting kita harus tahu. Yuk, sekarang soal nomor 2. Nah, di ruang perawatan penyakit dalam atau ruangnya itu namanya ruang anggrek, sedang melakukan rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh kru untuk membahas capaian kinerja yang harus dilakukan bulan selanjutnya. Nah, gitu ya. Hasil pembahasan capaian kerja disepakati oleh bersama. Gitu. Hal tersebut termasuk jenis pengambilan keputusan. Nah, apa nih yang tadi yang pertama udah saya bahas. Kalau yang A, autokratik itu yang diputuskan oleh pimpinan, demokratik itu diputuskan oleh keputusan bersama. Situasional itu adalah seseorang yang ditunjuk mengambil keputusan secara mendadak. Laissez faire itu adalah, mohon maaf bahasa Inggris saya kurang fasih, yang penting penulisannya aja yang benar. Laissez faire itu adalah pengambilan keputusan itu tidak ada yang diambil. Nah, terus yang partisipatif itu adalah pengambilan keputusan secara bersama namun finalnya itu sama pimpinan. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, demokratik. Karena apa? Karena disepakati oleh bersama. Demokratik. Gitu. Oke, gampang kan soal ini? Oke, selanjutnya kasus nomor 3. Di suatu desa yang berada di kota Karawang sedang melakukan program mingguan. Atau minggon, program mingguannya. Yang tidak dapat dihadiri oleh kepala desa karena sedang melakukan pelatihan di kota Bandung. Nah, pada saat itu di desa ada masalah yang harus segera diselesaikan. Ya, masalahnya yang harus segera diselesaikan dan mendadak gitu. Dan harus dibahas serta diselesaikan secara cepat. Gitu nih. Dadakan ini namanya juga dadakan ya, harus secara cepat. Gitu. Namun, ada salah satu seorang pegawai desa yang mampu memutuskan jalannya penyelesaian masalah tersebut. Nah, gitu ya. Hal ini merupakan cara pengambilan keputusan. Nah, secara apa nih? Tuh. Ya, yang tadi saya bahas, jadi jawabannya itu yang A itu autokratik, apakah yang B demokratik, yang C situasional, apakah yang D laissez faire, yang D partisipatif gitu. Ayo kalau menurut kalian apa? Oh iya, jangan lupa ya kalau misalnya belajar ini harus daya ingatnya harus kuat. Gitu. Atau kalau misalkan daya ingatnya kurang kuat, silahkan ditulis aja gitu. Contoh-contohnya, contoh soalnya, terus cara pengambilan keputusannya seperti apa, dan juga kita tarik kesimpulan apakah keputusan tersebut termasuk ke dalam kesimpulan yang mana. Gitu ya. Jadi ini yang mana? Ayo. Ini namun salah satu pegawai desa yang mampu memutuskan jalannya penyelesaian masalah tersebut. Nah, gitu ya. Itu jawabannya yang C, situasional. Gitu. Karena apa? Karena yang harus segera urgent itu situasional pada saat itu ya. Contohnya seperti itu. Mungkin kalau dari referensi yang lain, contoh kasus soalnya yang berbeda akan berbeda lagi. Cuma dari pengertian di sini akan sama hasilnya, gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada yang mendadak yang harus diputuskan itu adalah situasional. Oke, soal nomor 4 itu adalah di ruang perawatan anak RSUD Kabupaten Bekasi melakukan rapat. Nah, tribulan. Nah, rapatnya tribulan per 3 bulan berarti. Yang dihadiri hanya setengahnya dari seluruh kru. Untuk membahas audisi kebersihan nih. Audisi kebersihan ruangan di setiap instansi gitu. Model ruang ini, ruang anak, ruang keperawatan dewasa, ruang bedah, ruang operasi, seperti itu. Setelah beberapa hal yang dibahas dari hasil rapat tersebut, namun tidak dapat yang diambil keputusan. Gitu. Yang dibahasnya banyak, cuman nggak ada yang diambil keputusan.
Nah, jadi pertanyaannya, hal tersebut termasuk dalam kategori pengambilan keputusan seperti apa? Nih gitu ya. Yang pertama itu A. Autokratik, B. Demokratik, C. Situasional, D. Laissez-faire, dan D. Partisipatif. Yuk, coba kalau menurut kalian apa jawabannya? Jadi hasil keputusan tidak dapat yang diambil, tidak diambil keputusan. Gitu. Tapi melakukan rapat yang dibahasnya banyak, cuman tidak ada yang diambil keputusannya. Gitu, goalnya tuh tidak ada gitu ya. Berarti ayo apa jawabannya? Itu autokratik tidak, demokratik tidak, situasional tidak, partisipatif tidak. Itu yang benar adalah laissez-faire ini. Gitu ya, sangat gampang. Yang penting kita harus mengetahui kelima ikon ini. Harus hafal minimal 5 gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 5. Nah, RSUD Kabupaten Bekasi sedang melakukan rapat komite etik di salah satu gedung serbaguna yang berlokasi di Kota Karawang. Kota Karawang ya. Untuk membahas rencana akreditasi rumah sakit pada tahun yang akan datang, tahun ini. Setelah semua menuangkan aspirasinya gitu, dari mulai dokter, perawat, komite keperawatan, komite kedokteran, dan lain-lain, ya ini setelah semua nih menuangkan aspirasinya, namun keputusan tersebut, nah finalnya itu diputuskan oleh direktur, nah, oleh pimpinan gitu. Hal tersebut termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti apa nih? Yuk, jawab. Yuk, tadi kan udah sering dibahas nih. Dari 5 tersebut saya bikin soalnya per item. Tidak satu aja biar paham perbedaannya seperti apa. Ya, yuk yang pertama A jawabannya autokratik, B demokratik, C situasional, D laissez-faire, dan D partisipatif. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggris saya jelek, jangan diketawain. Itu, yuk apa ya jawabannya? Oke, kita bahas ya. Kalau yang autokratik kurang tepat. Misalnya semua aspirasi dituangkan oleh kru-krunya. Namun keputusan tersebut finalnya diputuskan oleh direktur atau oleh pimpinan rumah sakit. Demokratik tidak, ini hanya diputuskan oleh bersama. Situasional tidak, diputuskan oleh seorang yang dalam keadaan urgent. Laissez-faire itu tidak, soalnya ini tidak ada yang diambil keputusannya. Nah, ini adalah partisipatif. Semua keputusan itu finalnya diputuskan oleh direktur rumah sakit. Begitu ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan soal-soal manajerial seperti ini. Nanti akan saya bahas lagi soal manajerial yang selanjutnya yang berbeda. Soalnya sangat banyak sekali soal manajerial yang akan muncul pada kasus-kasus soal P3K atau CASN. Mungkin juga barangkali bisa dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa keperawatan atau mahasiswa kedokteran yang sifatnya itu dan juga mahasiswa seluruh fakultas. Nah, gitu ya. Benar-benar harus memahami hal tersebut, teori tersebut, karena ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa ataupun karyawan yang lainnya atau pegawai-pegawai yang lainnya. Gitu ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan share lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.